kekhawatiran kami selama ini masalah kegiatan pendaftaran tadi ternyata memang berdasarkan klaster, tentu klaster ini memiliki syarat dan ketentuan ya, seperti klaster 1 tentulah dipastikan masalah hak milik ya, kemudian bukti kepemilikan ini juga perlu persepsi kita satukan di Kota Selunto ini, karena Kota Selunto ini unik daripada kota-kota lain atau daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Kemudian kita minta tanggapan dari Pak Ketua Kadulu sebelum kita nanti diskusi. Silakan Pak Ketua Kadubang dan Polo, silakan saja supaya di luar waktu dan tempat kami persilakan. Tentang pendaftaran tanah PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistem langsung yang merupakan instruksi dari Presiden. Ini tentu kita harus memahami bahwa niat baik dari Presiden tentu akan kita dukung sepenuhnya. Tentu dengan memindahkan kaidah-kaidah yang berada di daerah. Dan kalau kita baca instruksi menteri ini sebenarnya harus memperhatikan itu. Tapi pada prinsipnya khusus untuk kita di Sumatera Barat, memang yang akan disertifikatkan itu pada umumnya adalah tanah wilayah. Artinya usaha tinggi yang diperoleh secara turun-temurun. Namun permasalahan selama ini banyak terjadi. Yang pertama sekali, pendaftar atau yang disebut dengan subjek dengan tanah yang daftarkan atau objek ini kurang sinkron. Artinya sebagai subjek, siapa yang punya otoritas untuk mendaftarkan tanah ini? Kalau tanah wilayah itu sudah ada aturan-aturannya menurut hukum adat Minangkabau. Namun hal ini kalau kita kaji lebih detail lagi, tentu tidak akan mempersulit karena semuanya sudah jelas. Bayangan ini petanda turun dari nama kepala waris, tungganai rumah, penghulu, ketuakan, itulah yang akan melegalkan daripada administrasi yang akan diajukan kalau tanah tersebut adalah tanah wilayah atau tanah kaum yang diperoleh secara turun-temurun. Namun kami meminta kepada BPN yang akan melaksanakan instruksi Presiden ini diatur yang tidak boleh digeser, malah kalau bisa dipertegas. Karena tahun 1979 saja bahkan Will Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan edaran terhadap tanah wilayah yang akan disertifikatkan atas nama perorangan, baik laki-laki atau perempuan. Nah, jadi yang dijaga adalah pewarisannya. Karena kita ini di Nagari ada basuku, ada rumah, kok gagam, ada bentuk, ladang, ada latih. Jadi istilahnya supaya pewarisannya tetap di situ, jadi harus ada ditambahkan klausul di sporadik yang akan dinyatakan. Kalau tidak, ini sistem matrilineal yang kita banggakan, kita anggap istimewa di Sumatera Barat, ini akan termarginalkan, akan kalah nantinya dengan hukum positif perdata. Kalau sudah disertifikatkan atas nama pribadi, maka hak sepenuhnya yang pemilik sertifikat. Nah, itu yang kita minta. Ini bukan permintaan dari Ketua Kanpolo. Surat edaran Kepala Kantor Pertanahan tahun 1979 yang mana saya sudah sampaikan kepada Bapak
dari BPN, walaupun saya mendapatkan dari BPN juga. Nah, apakah ini masih dipakai atau tidak? Tetapi sepanjang kita masih memakai sistem matrilinear, ini perlu diperhatikan. Karena ya bagaimanapun kalau ini tidak kita perhatikan, ya mohon maaf istilahnya, kita sudah mensukseskan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 ini, ibaratnya dan menjadi suatu kegiatan dari BPN, nanti bisa istilahnya kosa OP gatal tigo asik dan mengawin itu. Apa artinya? Sertifikat selesai sudah itu pakar tigo. Ini sudah terjadi. Nah, jadi untuk itu marilah kita cermat di dalam menentukan objek, otoritas subjeknya siapa, dan jangan ini dianggap remeh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin semuanya adalah anak negari Minangkabau. Tanah wilayah memang pusakon menjawab, wari menjawab dari nenek moyang kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa, ini adalah titipan dari anak cucu kita. Kalau kita tidak waspada tentang hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kearifan lokal, tentang hak wilayah, ada akun yang kita wariskan dari anak cucu kita. Contoh, saya sudah pernah menyampaikan, misalnya ketika atas nama saya yang saya peroleh dari tanah turun-temurun, secara hukum perdata ahli warisnya adalah istri saya. Numpang balik, berapa jatuh, nyampang saya meninggal. Istri saya berhak untuk membalik namakan sertifikat itu. Oke, nama dia. Alabatika pemilik wilayah pengurus budaya mulai polok, oke, pihak lain. Jadi kita namakannya. Dan setelah itu nanti dia menikah lagi misalnya dengan lelaki dari Jawa misalnya. Dengan itu maka yang diberi hak untuk mensertifikatkan membuat pernyataan penguasaan tentang tanah atau sporadik. Di sini kalau kita tidak perhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal, maka disinilah akan disertifikatkan. Mohon kepada BPN, walaupun ini PTSL, jangan kurang, tapi untuk melengkapi administrasi ini. Kemudian juga ada kalau jual beli itu perlu ada akte jual beli, itu sudah lain halnya. Tapi kalau untuk tanah wilayah yang diperoleh secara turun-temurun, mohon saya ini diperhatikan betul administrasinya agar tidak terjadi konflik, kasus, ataupun sampai menjadi sengketa perkara nantinya. Kita berupaya meminimais konflik, kasus, dan perkara. Tapi kita mengabaikan administrasi ini, kita berarti membuka peluang kasus konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, kita di Sawalunto ini sudah jelas. Seperti ada larangan dari PTBA di durian. Kita tidak tahu durian itu wilayah dari Olok. Mungkin telah dikuasai cukup lama oleh yang menempati. Ada pun menyatakan kok tabang kasih tumpu, enggak bercakap. Boleh kita berikan menurut mekanisme adat. Namun tentu ikuti mekanisme adat. Ada isi 52. Nama ditinggalkan nama saya. Dan dengan demikian nanti kita
kita padukan antara hukum adat dengan hukum agraria, mungkin akan bisa dimiliki atau didaftarkan menjadi sertifikat bagi yang menempati. Tapi kalau tidak, sengketa lagi yang perlu nanti. Nah, untuk itu kami mengharap pemerintah Kota Sawalunto, BPN, kita betul-betul merasa bukan undang oleh DPRD Provinsi Kota Sawalunto Komisi 1 ini akan menghalangi, tidak, tetapi untuk memperlancar urusan PPSN ke depannya. Dan Mbak Kecil Ketua Kubang tadi lape kosak nggak tahu dah terus nyaman. Tapi kalau ini kita adakan, lebih apa yang sudah keluar kosak lape itu masih mengawin oleh Pakarot di bawah sengketa di bawah tersebut. Jadi itu tentu BPN telah sangat paham dengan hal-hal demikian. Juga Pemko dalam menerbitkan kepala desa camat menandatangani itu milik siapa juga harus hati-hati terlebih dahulu. Jangan asal-asal tanda tangan saja. Lengkapi persyaratan-persyaratan. Kami pun milik Mama akan mendukung sepenuhnya kalau memang sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi himbauan saya, marilah kita dukung PPSN ini dengan tetap memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah hukum adat dan kearifan lokal. Mungkin sementara itu dulu Pak Ketua, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua pimpinan Komisi 1 dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Sawalunto, saya menambahkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tan Kolot tadi. Secara prinsip kami mendukung sekali instruksi Presiden PPSN ini dengan syarat memang dipenuhi segala kaidah-kaidah kearifan lokal yang telah disampaikan tadi. Kebanyakan di Minang ini tanah ini tidak ada yang tidak berpunya, semuanya sudah ada yang punya. Mungkin ada kalau di Nagari itu ada yang lokasi yang tahu, wilayah tahu, kemudian ada wilayah suku, kemudian ada wilayah Nagari, kemudian wilayah Rajo. Itu jenis-jenis tanah yang ada di Minangkabau. Jadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak Ketua Tan Kolot, tanah yang di Minang ini tidak ada yang belum berpunya. Kemudian tentu hal ini perlu dicermati untuk bisa keperdataannya jelas. Misalnya untuk secara hukum positif, hal ini bisa dilaksanakan tentu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disampaikan tadi. Ada kaidah lokal, kalau di masalah tanah ada asal usul tanah atau alas haknya. Alas hak ini tentu sudah dimintakan dari bawah, badan yang naik, batang turun dari mama kepala waris, tungade, yang begini, pemuluh dan kekuatan. Ini setelah diteliti oleh nenek mama di bawah, tentu keluar alas hak. Kalau hal-hal ini dicermati dan diketahui oleh instansi yang berwenang, tentu apa yang kita sampaikan tadi, perkara-perkara di kemudian hari tidak akan terjadi. Tapi kalau warisan atau kearifan lokal kita ini tidak
ikuti, tidak dipenuhi persyaratannya, tentu hal yang kita cemaskan tadi setelah sertifikat keluar malah perkara yang akan timbul. Kita tujuannya untuk memastikan kepemilikan, tapi malahan dengan adanya kepastian sertifikat keluar malah menjadi tidak pasti, akan terjadi perkara lain. Tentu hal ini harus kita hindari. Untuk ini kami cuma menambahkan apa yang disampaikan tadi kepada pihak BPN, betul-betul ada aturan-aturan di Minangkabau ini, karena juga saya sudah pernah mengikuti dulu Elkam Sumbar dengan BPN provinsi, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati dalam masalah pendaftaran tanah dan sampai ke penerbitan sertifikat di Minangkabau. Kalau mungkin di daerah lain cuma cukup dari desa atau keluar nomor saksi atau GS-nya, keluar dirinya segala macam, sudah bisa dilanjutkan ke sertifikat. Tapi kalau di Minangkabau memang harus ada yang namanya alas hak, itu wajib ada, dan harus ada nilai mama yang betul-betul memegang jabatan waktu itu. Tidak asal mungkin harus dicermati nilai mama yang bertanda tangan di surat atau di alas hak itu. Kalau tidak, nanti tentu bisa menjadi perkara juga di kemudian hari. Kalau hal-hal itu dicermati, kami rasa mungkin tadi yang disampaikan tadi, karena kalau sudah sertifikat, bisa-bisa kepemilikan tanah di Minangkabau ini tidak bisa diwariskan lagi ke generasi selanjutnya kalau cara-caranya tidak diikuti kearifan lokal ini. Kami mendukung untuk tanah ini diukur, ada jelas-jelas batasnya antara negari. Mungkin kalau wilayah negari, siapa yang bertanggung jawab? Ini daerah ini wilayah negari ini. Kalau untuk memperjelas kepemilikannya, boleh kita sertifikatkan, tapi atas nama negari, bukan atas nama perorangan, supaya jelas hak keperdataannya. Tapi kalau ini tidak di atas nama perorangan, tentu ini akan berakibat perkara kemudian hari. Kemudian juga tanah-tanah di Sawalunto, ini memang sangat unik ya, karena kita multi etnis dan juga banyak mungkin yang bukan asli dari negara-negara yang bersangkutan yang menguasai tanah di Sawalunto. Tentu ini harus ada cara-cara yang diakui oleh Nini Mama Minangkabau untuk bisa hal-hal ini diukur dan disertifikatkan. Jadi tanah yang dikuasai oleh pihak lain ada namanya adat isil bagus tuang, Inggo mencakam tabang pasitumpu. Tentu hal ini perlu diperjelas dengan adanya surat-surat tadi. Kalau sudah mengaku mama kepada satu suku di negara yang bersangkutan, tentu ada kaumnya yang akan bisa melegalkan surat-surat itu nantinya. Kemudian menyangkut dengan tanah-tanah yang ada hubungannya dengan BUMN, ini masih ada di wilayah Kupang cukup banyak. Ada perbedaan persepsi antara kita dengan BUMN. Yang pertama masalah
kepemilikan. Kalau kami di Nini Mama kan tentu selama ini sudah menyuarakan dengan adanya pesta adat dan segala macamnya dulu itu, kami menganggap kepemilikannya belum berubah, ada permintaan hak. Tapi kalau dalam penguasaan karena mereka diberi izin oleh negara untuk beroperasi di wilayah ini sesuai dengan juga Undang-Undang Dasar kita pasal 33, bumi, air dan udara semuanya dikuasai negara dan negara berhak atau mempunyai wewenang untuk memberikan izin. Tentu penguasaannya ada pada mereka, tapi kepemilikan sesuai yang disampaikan oleh dari BPN tadi kan beda dengan penguasaan. Jadi hal ini kami lihat mungkin ada juga miskomunikasi antara BPN dan PTBA, karena waktu sosialisasi di kecamatan dan di itu PTBA tidak pernah diikutsertakan oleh BPN. Kami waktu itu mempertanyakan kenapa PTBA tidak diikutsertakan. Kalau mereka menyatakan punya tanah kan waktu itu kita bisa juga bukan kepunyaan, bukan kepemilikan, tapi kepenguasaan, karena memang mereka diberikan oleh negara izin di atas tanah wilayah kita. Nah, ini caranya, ini bagaimana supaya masyarakat yang ada di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh PTBA, apa jalan keluarnya yang terbaik, tentu harus hidup bersama. Kalau kita mungkin masing-masing ekonomi masing-masing, tentu tanah-tanah di Sawalunto ini tidak akan ada jalan keluarnya. Kita kasihan kepada masyarakat yang sudah membangun, sudah tetapi tidak mempunyai nilai ekonomi karena tidak ada bukti kepemilikan atau penguasaan lah atau apalah namanya yang di Sawalunto ini, supaya masyarakat ini bisa ya ada dampak ekonomi lah minimal kepada mereka, dan atau ada kepastian bahwa mereka ada surat kepemilikan atau surat penguasaan atau apa namanya lah yang sesuai dengan keadaan kita di Sawalunto. Tentu ini harus kita bicarakan. Jadi kami berharap juga walaupun nanti mungkin bisa didorong oleh dari DPRD, karena juga ada hal-hal lain yang kami lihat juga di sini. Misalnya penguasaan yang dulu, IUP yang dulu berapa hektar, tentu ini perlu diperjelas. Kemudian ada penyusutan, ini perlu diperjelas juga. Tentu hal-hal ini yang perlu kita tindak lanjuti. Kalau sudah tidak masuk dalam IUP PTBA, bagaimana lagi masyarakat yang tinggal di daerah itu? Tentu hal ini perlu kita sikapi bersama. Tidak bisa kami ini Muhammad saja yang berjuang, tentu kita bersama-sama untuk bagaimana hal-hal ini bisa bermanfaat untuk pembangunan Kota Sawalunto. Jadi dari kami di Nini Mama, kami berharap ke DPR apa-apa yang disampaikan tadi dari Ketua Kankolo itu tidak perlu kami ulangi lagi. Diperhatikan betul hal-hal itu supaya jangan setelah ada bukti kepemilikan malahan tidak ada kepastian kepemilikan jadinya, karena habis itu baru perkara, karena proses penerbitan sertifikatnya tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Minangkabau ini. Kemudian juga dengan pihak BUMN, karena inti rapat kita ini saya lihat seperti itu, karena adanya sesuai yang disampaikan oleh pihak BPN tadi, ada pelarangan dari PTBA untuk mengukur tanah-tanah yang dikuasai oleh PTBA. Tentu hal ini perlu mungkin dibicarakan dengan pihak PTBA, karena saya melihat juga ada pihak PTBA sekarang malah inventarisasi, karena ada surat dari Menteri BUMN untuk
dalam penguasaan mereka harus ada kejelasan. Kan sebetulnya harusnya bisa bekerja sama, masyarakat bisa terukur juga tanah yang ditempati dan jelas juga siapa yang menempati. Sebetulnya kalau ada komunikasi mungkin hal ini tidak akan terjadi, ada pelarangan segala macamnya. Jadi yang kita perlu perhatikan juga penguasaan, karena di surat PTBA ini saya lihat yang dikuasai mereka yang mereka larang. Setelah keluar dari penguasaan mereka berarti tidak dalam IUP mereka lagi. Tentu ini ada peluang untuk kita dari masyarakat untuk memastikan kepemilikannya di daerah tersebut. Jadi untuk sementara itu saja Pak Pimpinan, tambahan dari kami. Yang pertama tadi yang disampaikan Pak Ketua Kantor, tadi kami sangat sekali kepada BPN untuk memperhatikan hal itu, kemudian dengan pihak BUMN supaya jangan terjadi masalah-masalah juga. Tentu hal ini harus kita perjelas lagi dengan pihak PTBA. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu sangat jelas ya, berpedoman oleh Bapak-Bapak Lurah, Pak Camat, karena proses administrasinya itu jelas itu melalui Pak Lurah dan Pak Camat. Jadi saya tidak perlu ulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian tadi kawan-kawan dari Komisi 1 mungkin banyak yang mempertajam, namun sebelumnya supaya nanti ada kesimpulan daripada kita rapat pada hari ini, saya juga perlu memperjelas. Yang pertama itu PTSL ini di dalam pengukuran tanah, saya tadi menangkap ada 3 klaster, ya, klaster 1, 2, dan 3. Artinya yang dapat kita ambil definisinya sekarang, pendaftaran tanah secara langsung ini tidak hanya untuk sertifikat. Jadi ini yang perlu kita ambil, ya, kita tanda petik. Ini yang perlu kita. Jadi mumpung karena di sini ada Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ketua, saya ingat apa yang disampaikan oleh 2 ketua tadi. Pada prinsipnya ketua ini di 2 negara ini setuju dan mendukung sepanjang proses administrasi, kaidah-kaidah norma adat itu dihormati sesuai dengan surat edaran LKAM yang ke-20 tahun 2007 ya, kepada Badan Nasional secara prestasi. Ya, di sana itu ada proses. Jadi tetap memakai hal yang seperti itu. Itu yang perlu dicatat. Namun saya sekarang ingin diperjelas oleh Pak Ketua ya, karena ada 3 klaster tadi, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Apakah kalau klaster 1 untuk sertifikat jelas, ini proses administrasinya jelas disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kira ini yang tempat biasa-biasa tidak ada masalah. Sekarang kita kan sebetulnya kita merujuk kepada Duga 1, Duga 2, dan Saringan. Ini di daerah penguasaan PTBA. Ya, kan ini polemik. Tujuan kami memanggil pemerintah daerah bukan hanya masyarakat saja yang berkepentingan dalam hal ini, termasuk pemerintah. Nanti kan baru kita akan nanya nanti, ya, siapa pemerintah itu seperti apa? Apakah pemerintah sudah memiliki sertifikat? Nah, ini kan juga ada kepentingan, bukan hanya masyarakat, ya Pak BPN. Ya, ini semua. Kami BPD juga menuntut pemerintah daerah. Jangan kita enaknya saja kita menempang kepada kantor-kantor PTBA. Kita yang kita miliki apakah sudah jelas juga hak miliknya? Jadi nanti juga kami akan bertanya. Nah, nanti dengan ini Pak Ketua, mohon maaf, klaster 1 jelas proses administrasi. Sekarang ini bukan hanya kepemilikan, tetapi adalah penguasaan. Ini yang kita ketik daripada apa yang dijelaskan oleh BPN dan apa yang ditanggapi oleh
ketuakan. Nah, yang ingin kami pertajam sebelum tahun-tahun nanti akan mempertajam, yang klaster 2 dan klaster 3 ini proses administrasinya ini seperti apa? Sepakat? Bapak-bapak PPN sepakat ya? Ini yang harus kita perjelas. Saya kira ini mohon ditanggapi oleh Pak Ketua kan, ya. Ada proses 2, klaster 2 dan klaster 3. Kalau klaster 1 itu jelas. Ini mungkin prosesnya sudah terjadi sekarang, ya, di daerah-daerah yang bukan di dalam UP PTBA atau daerah-daerah yang tidak diklaim oleh PTBA ini sudah berjalan saja seperti biasa, ya, seperti biasa sudah berjalan. Tapi dengan menyangkut dengan BPSN, saya kira dengan kehadiran BPN pada hari ini, supaya dengan ragu, yang jelas Ketua Kan tadi menyampaikan proses pengukuran ini silakan, ya, kita lanjutkan dan kita didukung. Tapi yang masalah proses administrasi harus menghormati kaidah-kaidah. Ini bagaimana dengan 2 dan klaster 2 dan klaster 3. Ada edisi lembaga. Ya dah, kalau di Minangkabau tanah yang setepat, kalau tadi dia seperti adalah milik adat. Tidak ada di Minangkabau yang tidak milik adat berkaitan dengan tanah. Kalau tanah yang Minangkabau tidak ada miliknya, berarti itu bukanlah wilayah Minangkabau. Ya nah, itu nah ayah dan sedikit tanah dan setepat, kalau kasih dengan selatan itu adalah milik adat. Siapa saja yang maidah bumi Minangkabau itu harus ditaati. Nah, berkaitan dengan klaster 2 dan 3, ini proses administrasi yang dimintakan oleh BPN ini supaya masyarakat nanti jangan ragu-ragu, dan saya kira nanti setelah kita selesai rapat, Pak Camat, Pak Desa juga bisa mensosialisasikan. Ya, ini saya khusus masalah Medan 1 daripada seringan. Ya, kemudian pemerintah ini nanti seperti apa juga pandangan dari Pak Ketua Kan. Ya, seperti apa? Silakan Pak Ketua Kan. Mengklaim itu tanah kita, sementara secara hukum positif ada pihak-pihak lain yang berkuasa di atas tanah itu. Nah, sementara sumber daya kita untuk mengurus atau memperjelas kepemilikan itu yang kita sampai saat sekarang terkendala. Ini yang kami minta dorongan juga dari pemerintah dan DPRD bersama-sama kita memperjelas hal-hal ini, bagaimana supaya kita bagaimana hak-hak adat ini memang bisa diakui oleh negara. Sekarang kan itu yang belum ada. Jadi kami dari kalau kami dari Tangkubang secara tegas menyatakan belum terjadi pemindahan kepemilikan. Nah, itu kami suarakan. Nah, tapi kalau penguasaan karena di daerah di atas tanah-tanah itu ada izin lain yang memang mempunyai yang pemerintah punya wewenang mengeluarkan izin, ya kami kan tidak bisa juga menghalangi. Nah, jadi untuk memperjelas ada masyarakat yang tinggal di situ, tentu harus kita duduk bersama dengan pihak-pihak lain itu. Bagaimana supaya paling tidak jelas siapa yang menguasai dan luas tanah yang dikuasai. Kalau rasanya untuk pengukuran saja, saya lihat PTBA juga sedang lagi mengukur. Mungkin bisa disinergikan pengukuran itu dengan PTBA. Karena kalau sama-sama sinergikan, kita memperjelas tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat kalau memang untuk pengukuran. Tapi kalau untuk kepemilikan itu kan ada proses lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan BPN dengan PTBA, ini cuma untuk memperjelas ukuran atau batas-batas antara yang menguasai. Saya rasa
mungkin ada jalan keluarnya untuk hal ini supaya jelas berapa banyak tanah-tanah atau kapling-kapling tanah di masyarakat Kota Sumber ini. Kalau sekarang kan tidak jelas, ukurannya tidak jelas, luasnya tidak jelas, batas-batasnya juga tidak jelas. Tapi kalau dengan adanya kerjasama, kalau masing-masing pihak mendahulukan egonya masing-masing, BPN, kurs sendiri, TDA sendiri, tentu ini akan menimbulkan halang-halangan di lapangan. Kalau rasanya dengan duduk bersama, saya rasa mungkin bisa dibicarakan ini dengan pihak TBA untuk memperjelas luas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Itu sementara. Jadi kurang kuat saya menilai terhadap apa yang disampaikan oleh kan Bang tadi. Itu yang menjadi pertanyaan dari ketua komisi tadi tentang klaster 2 dan klaster 3. Klaster 2 sudah jelas. Ini masalah-masalah yang sedang berkala, sidang pengadilan dan putus. Ini hanya untuk dicatat bahwa tanah ini sedang berperkara, belum bisa didapat. Tapi kalau untuk klaster 3, ini karena subjek dan objeknya belum clear. Wilayah siaga dulu, tapi itu bisa didaftarkan. Hanya merupakan peta bidang, GS. Jadi di situ akan jelas nanti ini adalah kaum rumah awam suku Ketianin di Blok keluar PSI. Dan ini akan nantinya menjadi pedoman bagi kaum rumah awam suku Ketianin siapa menolak keluar sini. Seandainya nanti ada permintaan sertifikat atau surat tentang tanah tersebut, selain dari yang punya otoritas rumah awam tidak akan bisa diinginkan. Ini yang tidak. Namun berkaitan dengan PTBA. PTBA sudah jelas, dia memang BUMN yang diberi kuasa oleh negara untuk melakukan penambangan, bukan untuk memiliki lahan. Dari dulu memang kita bersengketa tentang apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, falsafah dari Minangkabau, tanaman sertifikat, air sedikit campur sabatang, kabawa kasih ulang kata tambah jantan, pengunjung punya pasal, dan digunakan sepenuhnya untuk anak-anak yang akan diwariskan secara turun-temurun. Itu tidak bisa dibawa. Pelando saya dulu jebol taruh lagi. Tahun 1870 pemerintah Belanda mengeluarkan hukum agraria di Betawi dengan azas domain terpening. Siapa yang menyatakan itu hak dia, buktikan kepemilikannya. Itu tahun 1872. Tahun 1872 diturunkanlah tim ke Sumatera Tengah koloninya untuk menginventarisasi mana tak punya pemilik. 2 tahun Belanda menyiapkan reses di Minangkabau, sejangka tidak bertemu dengan tanah orang ini. Therefore, the asas tadi itu akhirnya Belanda tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga seorang pakar hukum dari Belanda, siapa namanya yang ahli hukum adat Belanda itu, membuat hukum lain, hukum pertambangan, karena permukaan tanah ini tidak bisa disentuh oleh Belanda. Abu itu nenek moyang waktu
Belanda lawannya, nggak masuk itu Belanda. Akhirnya tentu kita harus mempertahankan. Balik itu kepada proses PTS-nya. Ambil menjalankan pada UPN lengkapi surat-suratnya. Baru mampu. Siapa yang sudah itu dia bertanggung jawab terhadap lokasi. Kalau ada yang menghalangi nanti pengadilan kita. Tapi kalau apa hukum seorang hanya kok diusir itu kan lah. Tak masuk sudah bukti kepemilikan Pak Urbunyol. Siapa yang minta betul nado. Kok tiba terbuka, kok juga ada masalah. Tiba di sini dulu kan ada orang Pak. Tapi kalau apa-apa di sore-sore, kami permohonan dari masyarakat, kami negara. Kalau ada yang merasa keberatan, ajukan ke pengadilan. Di pengadilan negeri gitu kan. Untuk itu. Tapi kalau sore-sore benar Pak Lamo pun diusir orang, itu tidak jatuh dalam Pak Lamo. Tidak kalah, selesai saja. Jadi lengkapilah surat dulu. Ada bukti kepemilikan, siapa yang mengukur, diketahui dari desa, BPN, acakah PPDA suatu memang diketahui itu negara, tapi lebih negara kita dan dia, BPN, desa, macam ini yang negara aparatur. Dia hanya diberi kuasa penambangan. Memang dalam kuasa penambangan itu prioritas pertama untuk penyelesaian harus berkoordinasi dengan dia karena menyangkut dengan teknis-teknis pertambangannya. Apa yang kata Jo? Orang tahu Pak Don membahayakan apa segala macam nama rumah. Justru kata Jo pertimbangannya kalau ini kerajaan di situ. Tunggu dulu ya, kami belum bahas kok. Kami penambang itu, kami dapat pasar dari negara. Nah, jadi itu mari kita sepakat. Kita bergandeng tangan, merapatkan barisan, menyamakan langkah ke depan untuk menguasai, artinya memberikan hak pendaftaran tanah kepada pemohon yang sudah jelas surat-suratnya. Apalagi yang ketiga ini belum jadi sertifikat, baru merupakan peta bidang, tapi tergantung koleksian. Sekolah tadi memanjang ke bangka. Kesepakatan dia, kesepakati. Jadi seandainya ada yang mengurus misalnya Pak anggota dewan ingin membuat sertifikat, kan tidak makan, bukan sampai dulu nanti kemudian mama terima lagi, mata layarnya sepuluh. Ada isi laboratorium itu baru mekanisme ada. Aku tahu ya, dia rasa itu bisa menang. Berusaha, kan? Apa itulah ada mekanismenya. Jadi saya minta kepada BPN lengkapilah surat dulu. Dalam surat-surat sudah teliti lah. Kan Pak Andi ini sebagai kepala apa ini? Andi sebagai verifikasi hukum. Jelaskan itu dulu baru turun ke lapangan. Siapa yang menghadapi yang di lapangan bermasalah dengan hukum. Pengadilan di tempatnya. Dan kemudian terpagar termain kalau luas sulit mengkapur kemudian desa murah ukur dulu dan kemudian didalangi Pak ada setuju tak? Itu mari kita rapatkan barisan bergandeng tangan dan maju menyamakan langkah depan. Mungkin itu dari kamu. Kalau ada yang kurang berkaitannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa memang ada tanah milik PTBA Ansor itu bagaimana? Karena saya sampaikan demikian dan meminta Sawalunto sendiri
yang dipimpin oleh wali kota berarti kan negara. Kok malah tunduk dengan PTBA? Itu pertanyaan saya yang aneh. Yang pertama, kenapa saya sampaikan ini ya? Kantor-kantor yang ada di Kota Solo ini, kantor Pemda ini malah numpang di PTBA. Ini maaf bapak-bapak dari BBM, di mana masyarakat kita yang berkuasa, kita nyewa tanah. Jadi kemarin Pak maaf Pak ya, ini kamu adu ketuakan kok ambo ngecek boleh itu pandai pagi mau buat dulu ya ketua ya, ketua kan kubang buat dulu sebuah. Anu ambo ngecek di pasar selat di lapangan dulu misi bukan kajian kan, jadi tak bisa mau disuruh dengan turun lunak. Kok lagi mau buat dulu pada kampanye adu. Kemarin pun datang Pak ya, kami undang si Kokong, PTBA, pemerintah, masuk dewan, masuk anak kapal kita di tengah lapang. Anak pengecara yang kakak, gagah-gagah. Cik pertanyaan pun, kalau seandainya ini milik kalian, tolong kalian buktikan. Kalau dulu kalian boli tanah, oleh ubang atau wilayah kolok, mana suatu waliah? Barulah pengecara gagah-gagah itu nggak bisa mencarian. Di mana? Setelah itu, saya tanya lagi, kalau seandainya saudara dikasih atau dihibahkan oleh nenek moyang kami dulu, baik kolok dan kubang, masuk ke ibang, tidak ada ya. Ini resmi waktu depan. Nah ini saya sampaikan ini pemerintah daerah pemerintah Solo itu berpanjang tangan dari pemerintah pusat. Nah ini mau tanya, PTBA kok satu itu sentuh sebagai apa? Benarkah mereka punya tanah? Sebagaimana disampaikan oleh ketua tadi, penguasaan tanah boleh karena ada tambang. Yang saya tahu Ambung, PTBA kok asalnya dari Belanda dulunya. Tanah Kolok, tanah Kubang, termasuk tanah Sijan, tanah lain sebagainya dirampas oleh penjajah Belanda. Penjajah, kalau Belanda itu penjajah. Pai Belanda sehari pai kau 3 kubangan. Itu dia Minang. Dia bayar. Kini Belanda pai masuk PTBA, lebih parah daripada boleh. Saya itu sebenarnya bapak-bapak dari pemerintah daerah Kota Solo malu masih banyak rumah liar di Kota Solo, termasuk kantor-kantor bapak Tepati. Kalau di Batam itu rumah liar bapak, tanah 100, apa bangunan segala macam, kalau tidak ada tanah satu ini baik sebentar tidak berarti bapak sama tinggal di Batam rumah liar. Kalau aku dulu 3 tahun Luli namanya. Seperti itu. Nih sebelum juga yang baik itu akan juga perlu juga mendengar apa yang saya sampaikan. Aduh, tapi amat tukar. Gedung kami tidak bisa disertifikatkan. Kalau kami disertifikatkan, ikut milik kami. Buktinya Abu Paso dari Aska. Gimana? Pak dari Aska mana apa lah. Wali kota Sentona bilang gedung Abu Paso. Pak dia mana berlebihan? Pak Wali, tolong sertifikatkan rumah sakit. Ini maaf ada ketuakan Ambo, bukan kau melakukan tidak. Tetapi kenapa mau masuk rumah sakit itu disertifikatkan? Karena kerugian oleh pemerintah Kota Solo. Kalau tanah rumah sakit itu tidak bersertifikat, tidak kapan awal pendanaan dari pusat. Alhamdulillah. Sebatanya Pak Arif, tidak apa-apa, tanah rumah sakit harus sertifikat. Nah, kalau tanah rumah sakit itu kan bangunan baru juga, bukan bangunan PTBA, PTBA pertama dia ada itu. Aku tidak bisa sertifikat seluruh perkantoran yang ada di Solo, yang mengaku-ngaku PTBA ini punya. Jadi saya minta sekarang ketegasan daripada pemerintah daerah Solo. Kalau pemerintah kita Solo tegas, habis PTBA. Tapi kalau pemerintah Kota Solo itu maaf, saya bukan menuduh, tapi juga ya, menuduh juga beda. Atau ada nggak kerjasama bapak-bapak dengan PTBA? Kalau ada, tidak berkait. Ini maaf, saya sampaikan ini ya. Tapi kalau tidak, bapak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan mewakili negara di Solo ini, tolong juga ikut PTBA. Jika perlu, suruh berakhir di Solo, Pak. Karena isi mereka itu pertambangan. Ikut bercantik loh, masih mau menyewa tanah lah. Kalau ada rumah dari PTBA, malah menyewa PTBA, INB dibagi ke daerah, aneh tak Pak?
INB bayarnya ke negara, sewa tanah bayar ke TPA. Ini kan terlucu sebetulnya. Makanya saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu minta soto, silakan itu pribadi di daerah Bangko, Bangka Belitung. Seluruh aset-aset itu Bangka Belitung juga penjajah Belanda, tapi bisa pemerintah Bangka Belitung mengambil alih. Ini jujur yang malu saya sebagai warga kota Solo. Rumah sakit pemerintah kota Solo tuh yang 14 belum disebutkan. Tahu-tahu yang punya rumah sakit itu TPA loh. Namanya ramai pemerintah kota Solo yang punya PTBA. Alhamdulillah ini sudah disebutkan Pak Ketua. Aku yang masuk disebutkan. Mungkin kau tak tahu, karena ini pun tak tahu. Kau Pak tidak banyak saksi. Tolong sebutkan. Jadi kalau pikir-pikir kan, ambuannya beliau bisa, apalagi beliau berdua. Kami selalu untuk yang tiga yang punya negara ini adalah mereka yang berdua, ketua Kalpolo dan ketua Kalpupang. Nah, ini si jantan Pak bisa bebas. Lima, Talawi dulu ada kok kepemimpinan Talawi kok bisa bebas. Kenapa kami dua kecamatan ini tidak bisa bebas? Jadi sebagaimana disampaikan oleh bapak-bapak ketua tadi, beliau ini sebetulnya minta dukung dari pemerintah Solo. Karena senjata dan lainnya bisa bebas. Kenapa kami Kubang itu tidak bisa bebas? Berarti kami dijajah, masih dijajah. Ini maaf Pak, kita kalau Kubang dia Tanayo, lakan yang jajah, masuk Belanda ini masuk ke pemerintah Solo. Tak masuk ke PTBA menjajah gitu. Jadi saya minta di bagian hukum, ini tolong dicanang surat PTBA. Kami Dewan, anggota DPRD yang ada di Solo itu nih siap mendukung Bapak. Jika perlu sampai ke Presiden, benar kan? Karena kami PDIP, partai penguasa di saat ini. Tetapi kalau diminta sebelumnya tidak mendukung, bagaimana kan? Kasihan tak? Berapa ribu itu masyarakat dari Kolok Labuan, tetapi status Mali tidak jelas. Dan tadi Bapak yang dulu menyampaikan, kami akan dukung sebetulnya, tetapi tentu kita memakai adat Minangkabau. Jadi juga besar saya sama Bapak Leo BPM, kalau Pak bisa Pak sebutkan dulu dalam buku beliau mendukung, tetapi surat-surat yang masuk kategori sah. Kalau Pak turun ke lapangan tanah sakra ya dia, kau yang betul-betul jauh-jauh Pak tadi kan kok nyoba sapi Pak bilang, tu maaf Pak tu. Jadi saya minta termasuk Pak Lurah, Pak Camat, tolong ini disebarkan kepada bapak-bapak bagi yang punya tanah yang sudah ada tanda tangan ini mama atau segala macam ini, silakan itu daftarkan ke kantor lurah atau kantor desa. Nanti baru sama-sama kita berikan sama Bapak BPN. Kalau nanti tidak Rekoko, nanti itu bisa ya. Dan mungkin Pak kesimpulan terakhir bisa untuk menyelesaikan tanah kota Solo ini. Baik dari Mama usul DPRD sebagai perpanjang tangan dari masyarakat kota Solo, begitu pun juga kepada pihak pemerintah daerah. Saya kira pihak pemerintah daerah, tolong selesaikan masalah tanah ini dengan PTBA. Tolong untuk dicatat. Tapi kalau tidak, ini mah sagi bukan gape itu diwakil udah ini. Tolong diperjelas status tanah PTBA tersebut. Kalau tidak jelas, PTBA tidaklah ada lagi istilahnya melakukan kegiatan tambang menambang. Yang saya tahu PTBA maksud Solo ini adalah seperti Bapak sampaikan tadi, izin tambang menambang, bukan izin memiliki tanah. Belum ada orang Kolok pun termasuk lakukan pun yang menagihkan tanah setelah lapis tangan pun kepada penjajah Belanda. Jadi jam para PTBA di Belanda. Dapat ya? Seperti itu. Jadi tolong ini garis bawahi dan saya mohon kepada wajib hukum, nah, tolong ini benar-benar serius. Jika perlu Pak, Bapak bisa minta atas nama pemerintah Kota Solo bukti PTBA punya tanahnya apa. Kok pesta ada, awal bisa ada pesta adat Pak. Gua bantai kapal kasih gua, lu kan kapal kasih gua ya. Wah, tolong dipuncak kalau dipuncak gua. Tahu punya
Jadi pesta adat diserahkan ke pesta adat. Apa yang diserahkan ke pesta adat? Jadi maaf bapak-bapak sudah biar minta. Jadi bodoh-bodoh yang kecilian. Penyiaran tanah itu tak gampang. Kalau penyiaran tanah itu bang, saya meminta tanah, aku nanti susunya menyambung. Itu lebih kilo kan? Tapi kalau bisa bercanda, aku nak boleh sok buat tamu itu akan perlu kan? Bang, aku bantai kamu si gua pak, yang pada pesta adat sekolahnya. Tapi tangan anak itu aku yang punya aja. Kalau apa aja dari pesta adat, kan itu. Jadi mungkin dipikir aja pimpinan sebelumnya Pak Kalosok ketua Bu, minta maaf karena yang kita rapekor tentu harus ada kesimpulan. Kalau sekedar mau tahu di pertanyaan dulu, tahu herannya PTB anak lakinya nutulan rapek sini tak mau dana. Ini perlu Pak kita tahu. Nutulan rapat resmi tidak sampai detik ini tidak mau mereka tanda tangan. Kalau tiba-tiba pelajaran, kenapa? Nah, mereka takui, ini tidak boleh pegangan. Dan perlu juga pertambahan. Di saat aku pergi ke Kementerian BUMN dan pergi ke nomor 1 PTB Asam dan Palembang, telah kau ulang nomor 1 Bukit Asam seluruh Indonesia di Jakarta. Yang meminta sekali, yang tadi. Kalau iya Pak Munyo coba. Mas Suribah kalau dia mana? Tidak bisa. Ini maaf aku sampaikan. Sampai-sampai aku buat Allah tapi orang nancak. Aku nyawe. Aku dari Sunto Pak lari banjir di negara tu Pak. Dah perlu Pak buat boleh tu pasal awal. Betulnya uang sembarang kan buang minang kan nyambut itu di basuh tu kan. Apalagi juga cabang Bukit Asam. Sedangkan nomor 1 masih aku simpan loh. Kartu nama di apa? Di dompet apa? Memang tidak bisa. Jadi intinya, baik anggota BUMN, Kementerian BUMN, tak kaji sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh PTB kata KBUMN, mereka masih melaksanakan tambang menambang. Di sebuah waktu itu jadi BUMN akan memutus untuk mencari benarkah misalnya itu masih ada tambang menambang TBA. Ibu di Padang bilang, ibu nak tahu kan? Antara kampungnya jalan Sunto, antara kami ambil ibu di Padang ada ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah Kota Sunto jangan keterikor di TBA. Kok bahas sekali lagi aku nak duduk ada cerita-cerita ya seperti kan. Anu cek sebentar lah ada masalah apa bondong-bondong wali kota, pimpinan DPRD, kalau apa-apa. Lagi boleh Palembang lagi. Kau mana ya? Boleh Palembang. Asalnya di situ itu lagi boleh Palembang. Antara pemilih mobility sini tu antara pun ada pada. Karena tak boleh pak. Tapi kalau itu yang dilakukan kita di sana, pemerintah Kota Sunto di mana pengkhianat, berarti lebih parah pada Belanda. Mau buka-buka ni. Siapa kalau di bawah yang bawah yang punya lagi. Untuk aku nak bahas itu kan, anggota Dewan Musto, dan sekali lagi, anggota Dewan Pelok, yang dibawa dia nak menakili masalah Sunto. Balik dari Palembang cerahkan yang sebenarnya. Antara manimu, antara pun ada kan. Ini mah, kalau saya buka-buka ya, tugas saya di sini dibayar oleh negara berbicara. Jadi ini satu-satunya ya, yang perusahaan yang memiliki IOP tapi tidak menambah. Kalau IOP lain, tahu saja tidak ada aktivitas, sudah di blacklist, lampu merah. Kemarin ini beberapa perusahaan itu yang di lampu merah oleh pemerintah Jokowi. Tolong juga dicatat pertawan. Komisi 1 DPRD mempertanyakan IOP PTBA. Catat itu, silakan dicatat. Komisi 1 DPRD Kota Sunto mempertanyakan tentang masalah IOP PTBA. Kok tidak menambah IOP-nya di Sambung Plus? Kok daerah kawasan pemukiman dijadikan kuasa tambang? Ini yang terjadi, kan ini yang terjadi sekarang. Kalau kita bicara penguasaan tanah, perumahan kampung hubungannya dengan tanah. Tidak punya satu, punya dua, saya. Nah itu. Jadi
Bapak Hukum mewakili pemerintah daerah, pandangan Bapak Hukum dan pemerintah daerah secara hukum ini tanya oleh saudara Rizal. Silakan kepada rekan yang lain nanti. Yakin nanti Pak Kabak Hukum mau diperjelas di Undang-Undang Dasar juga dikatakan bahwasanya aturan adat di beberapa daerah itu diakui, salah satunya hak wilayah tadi. Dan saya juga sepakat bahwasanya jika nanti terjadi pengukuran yang wilayahnya berada di wilayah tentu wajib dan harus menggandeng masyarakat adat atau pelaku adatnya. Pertanyaan saya yang kedua, apa dasar klaim PTDA tadi? Kalau memang tadi Bapak katakan bahwasanya menguasai dan memiliki itu sangat berbeda. Kalau memang PTDA mengklaim memiliki, apa dasar kepemilikannya? Kalau menguasai, tentu menguasai itu ada dasar rentang waktunya. Salah satu syaratnya, termasuk tadi syaratnya melakukan kegiatan pertambangan. Kalau memang tidak ada melakukan kegiatan pertambangan, tentu hak menguasainya sudah berakhir. Dan saya yakin masyarakat yang berada di atas tanah tersebut berhak untuk memetakannya atau mensertifikatnya sepanjang direstui oleh masyarakat adat. Selanjutnya, pemerintah daerah ambil bagian tidak dalam hal ini tentang PTSL ini? Kita tahu seperti yang disampaikan ketua tadi bahwasanya banyak gedung-gedung pemerintah, bahkan rumah dinas wali kota katanya juga itu diklaim oleh PTBA, kepemilikan PTBA, tanahnya tanah PTBA, bukan hanya di Duren 1 dan Duren 2, di Sudumuyu juga, di Tanah Lapang juga. Jadi mohon penjelasan bagaimana statusnya. Itu saja mungkin pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Setelah saya menyimak dari penyampaian dari BPN Kota Sawalunto dan juga dari Ketua Kanpolok dan Kubang, sekaitan dengan apa yang disampaikan dari program Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018, program PTSL. Kalau kita lihat dalam instruksi tersebut, itu ada 14 yang diinstruksikan. Sampai terakhir ini kepada bupati dan wali kota sesuai dengan surat yang kita baca. Jadi kalau menurut saya, sekaitan dengan hal yang disampaikan oleh rekan kita tadi, mungkin hal ini bukan permasalahan baru bagi kita Kota Sawalunto. Dan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, di tahun 2021 bulan Januari kita juga menghadirkan pihak PTBA di sini. Kalau kita lihat dia yang bertamu ke tempat kita sebagai DPRD ini yang punya kantor DPRD tidak dihargai. Kenapa tidak dihargai? Nurul dan rapat saja tidak mau dia berkata. Ini timbul pertanyaan kita semua, baik di DPRD maupun pemerintah daerah. Apakah kita peka dalam hal ini? Apa kita tidak akan melayani masyarakat? Ini timbul pertanyaan yang pertama. Sudah jelas kita tidak dihargai, masih kita mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan masalah masyarakat kita ini. Kasihan kita dengan masyarakat kita, apalagi menyangkut dengan layanan kapal. Ada dua ketuakan, Kanpolok dan Kankubang. Jadi kalau menurut saya, memang betul yang sudah sampaikan ini. Terkadang mungkin kita suka mengulur waktu dan tidak melibatkan hal-hal yang disampaikan tadi. Kita sudah melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatan, lurah dan desa, tanpa melibatkan mungkin atau dari PTBA. Jadi kita berharap nih Pak BPN, ini memang harus kita tuntaskan. Kita tidak ingin masyarakat kita, Presiden aja sudah menginstruksikan untuk program PTSL, tetapi kita di lapangan agak mundur waktu, ditunggu. Tapi kalau saya rasa, kalau kita komit
pemerintah daerah termasuk lembaga adat di Kota Sorunto ini, kalau saya rasa clear permasalahan ini. Tidak mungkinlah sudah habis tambang, tanahnya masih dikuasai juga sampai saat ini. Tidak mungkin. Jadi perlu kajian. Kita minta ini kepada Pak Abdurrahman juga mewakili asisten pada hari ini, jangan ditunggu kedua kali kekecewaan kita. Dengan Januari 2007 kemarin kita tidak dihargai di sini. Jadi kalau memang orang tidak menghargai, kalau menurut pendapat saya tidak usah orang menghargai. Jadi tetap kita proses pembangunan masyarakat dengan tentu mengikuti alur prosedur yang ada seperti disampaikan oleh ketua kan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Bapak sampaikan tadi, dalam pemetaan bank ini kan tidak semata-mata harus terbitkan sertifikat. Tujuannya mendata dan mengukur supaya jelas batas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi mungkin ada miskomunikasi juga dengan PTBA. Jadi tolong duduk bersama nih, dijelaskan apa tujuan dan maksud kita dari BPN, dijelaskan ke PTBA. Tapi juga melibatkan ini mama, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita di Kota Sorunto ini, kita tidak ingin juga memisah-misahkan, mendiskriminasikan orang. Kita ingin hal seperti itu terjadi. Pokoknya tinggal di Sorunto, dia punya hak untuk berkaitan dengan masalah pertanahan. Dia mungkin saja masukan kepada pemerintah daerah dan juga dari Kanpolok dan Kangkobang. Pada intinya kami sangat setuju ini program ini dilanjutkan dengan duduk bersama dari dulu supaya jelas dan clear permasalahan kita semua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami DPRD dari meminta kepada Badan BPN kira-kira yang menjadi klaimnya itu lokasinya mana saja. Jadi biar kita ketahui bersama, dan saya pribadi juga sebagai wakil dari masyarakat yang berada di Desa 122 ingin tahu itu yang menjadi klaim PTBA itu seperti apa. Apakah mereka menganggap seluruh yang di Desa 122 itu mereka klaim atau bagaimana? Kalau bisa kita dapat rincian yang lengkap, yang mana petanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah kota, kita ketahui apa saja setiap jengkalnya tanah di Indonesia ini tentunya ada pemungutan pajak PBB. Saya yang dari Duda 1 pernah menyampaikan kepada pemerintah kota, ini dasar pemungutan pajak PBB-nya apa? Karena mereka menguasai bank. Berarti masyarakat sudah menguasai dan anggap bahwa dia bertempat tinggal di situ. Gitu. Kalau PTBA menganggap mereka menguasai, tentunya PBB dia yang bayar, bukan masyarakat. Itu pandangan pribadi saya menyampaikan. Kemudian secara yuridisnya mungkin masyarakat yang tinggal di Duda 1 dan Duda 2 mereka tidak punya dasar atau surat resmi mereka miliki, tetapi secara de facto-nya mereka telah menguasai itu ada lebih dari 30 dan 40 tahun. Jadi dari pandangan kami tentunya masyarakat ingin menjelaskan statusnya, bagaimana status mereka tinggal ini di lokasinya, rumahnya. Yang disampaikan Bapak Ketua tadi, tentunya masyarakat yang ingin melegalkan atau mensertifikatkan tanahnya tentunya mengikuti mekanisme yang ada di Minangkabau. Jadi kami berharap memang untuk program PTSL ini tetap dilanjutkan, dan tadi disampaikan dengan Bapak BPN bahwasanya ini kan diukur dulu, setelah diukur nanti baru ada tindak lanjutnya. Bagaimana tindak lanjutnya? Coba nanti Bapak BPN menyampaikan mekanisme seperti apa nanti ini. Diukur dulu, apakah nanti setelah diukur baru kita lihat bagaimana kepemilikannya, apakah ini sudah PTBA atau bagaimana. Dan juga yang di pemerintah kota,
yang disampaikan rekan-rekan kami tadi, kantor-kantor pemerintah kota saja masih banyak yang belum disertifikatkan. Salah satu contohnya DPRD ini, kantor DPRD ini kalau kami lihat dari aplikasi BPN itu belum memiliki sertifikat. Kan cukup ironi. Masyarakat diminta untuk mengurus status tanahnya dan pemerintah terkadang agak lengah. Juga kantor BKPSDM yang ada di kecamatan di Duren 1, kami lihat itu belum juga ada. Jadi kami berharap untuk pemerintah kota juga ikut serta dalam pengukuran ini, jadi bisa statusnya diperjelas. Mungkin itu saja dulu pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 2 tahun terakhir pimpinan sudah coba lebih intens komunikasi dengan yang terkait termasuk dengan BPN, sehingga apa yang disampaikan Pak Ed tadi bisa kita lakukan. Itu sudah kita buktikan, artinya tidak ada apa-apa, artinya sertifikat itu pun sudah berlaku dan sudah kita lakukan proposal wali kota ke Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian PU untuk sebagai dasar kita mendapatkan dana dari pusat termasuk daerah. Dan dalam hal ini pernah disampaikan Pak Ed, artinya kalau tidak bersinergi kita dengan yang terkait itu mustahil bisa kita lakukan. Jadi memang dengan BPN permohonan itu kan ada lampiran persetujuan sepadan. Ini kalau pihak Pemko berani menandatangani sepadan sini sebelah kanan utara ini dengan pihak BUMN yang baik kita berlurus sepadan. Waktu itu karena backup dari kita semua, tentu di pihak pemerintah dalam hal ini tentu kami selalu ketua DPRD dengan kabin aset. Ya, saya yang menandatangani, tapi batasnya adalah dengan tembok yang bawah itu, dengan pihak kepemilikan atau aset pihak pemerintah. Jadi ada 2 sepadan ya dengan support kita semua. Tentu saya punya kewenangan untuk menandatangani ini untuk si Pak N. Ini saya sudah mau koordinasi jalan alhamdulillah kita bersama. Dan juga terkait dengan PSL, kami dari pemerintah benar yang disampaikan oleh pihak kota DPR itu terlibat bupati dan wali kota. Jadi PSL ini instruksi keseluruhan ke pemerintah daerah. Dan kami juga dikasihkan oleh KPK terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi kita disuruh kami menyampaikan progres aset tanah kita yang belum bersertifikat, mana yang akan kita selesaikan di tahun 2022 ini sampai ke tahun 2025. Jadi kita sudah sampaikan ke BPN data aset-aset kita yang disampaikan Pak Iwan tadi, ini yang belum bersertifikat, ini yang kita progres yang bersertifikat. Jadi ini contoh Pak di 2022 ini kita juga sudah target, dan target ini kita sudah kalau tidak salah kalau per 6 bulan langsung oleh KPK. Jadi dengan dukungan rapat ini tentu kalau agak ragu-ragu sengaja tentu kita ragu lagi untuk maju. Dan juga kemarin dengan PTBA memang apa yang disampaikan oleh Ketua senior kita tadi ini memang benar berbeda pemahaman dengan pihak PTBA. Saya itu kalau bahasa Pak Ketua bahasa senior kita tadi kemarin ini kita juga intens untuk masalah ini menuntaskan dengan langkah buah yang banyak, langkah pencarian, langkah pertama, langkah lain. Malah kemarin kita dengan KSLH, Puseka dan Ketua Hukum rapat mungkin 1 bulan atau 3 minggu yang lampau dengan PTBA. Nah ini juga ada clash kita karena berbeda pemahaman. Artinya penguasaan dengan kepemilikan itu yang berbeda. Saya itu sudah mulai membantah, mencari-cari fakta bahwa penyerahan tahun 2004 itu cacat hukum. Nah ini amalan kita ini yang potensi kemarin kan. Jadi kalau saya menyerah seperti ini tidak akan pernah kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah saya kalau Bapak tanah yang ada di PTBA. Kalau kami bahasanya sepakat dengan Pak Wali dan juga dengan pihak rekan, yang tanah yang ada yang diklaim itu adalah tanah pasca tambang, bukan tanah atau aset PTBA. Makanya kan waktu rapat kemarin tentang rapat tentang pembahasan aset PTBA. Nah ini kita bantah, saya kira bantah waktu itu, jadi tidak aset PTBA pasca tambang. Nah ini mungkin yang
Ini makanya kami sampaikan di awal tadi ini sangat mendukung kita secara bersama-sama untuk presiden final. Nah, kita sudah upayakan sampai ke Kementerian BUMN dan Ketua Pak Elkam sampai Elkam waktu itu juga dan terakhir ke BPN sudah merujuk karena bahasa waktu itu tinggal menunggu surat dari BUMN dan untuk BPN dan BPN akan memproses segera sertifikat itu. Sebelum dieksekusi kami akan survei ke lapangan tim dari kementerian. Jadi langsung di Jawa waktu itu. Ini tahun kemarin 2021. Tapi setelah rapat dimediasi oleh KPK kita diundang, tetapi berdasarkan dengan PTBA kita diundang ala beralih karena direkturnya sudah 2 kali malah bertukar dari 2021-2022. Jadi kami sangat mendukung dan sangat sepakat harus bersinergi dan perlu bersama, tentu termasuk dengan DPR. Apa-apa langkah atau jalur yang kita tempuh sehingga hal-hal ini bisa mengerucut. Kemarin sudah mengerucut. Ini Pak Ketua Tamin yang langsung hadir dan masuk ke ruangan Menteri BUMN. Kalau selama ini kita ada keraguan maka harus dikaji tentang sertifikat atau pelepasan hak yang disolusi. Tapi karena saat ini hadir dari pihak BPN, itu Kepala BPN juga ikut mendampingi kembali dan WK juga ikut selaku ketua. Nah, hadir semua dari pihak HPH juga ada dari pihak kejaksaan, dari pihak mewakili masyarakat juga ada ketua. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk menindaklanjuti pengajian dari Soluto ini. Selama ini kan kita khawatir ada potensi masalah dengan masyarakat atau dengan HPH. Ini sudah ada, jadi kita akan support sesegera mungkin. Seperti itu bahasa dari Pak Erik, sehingga juara seni tapi jawab dia Pak. Nah, tapi kemarin terakhir agak lari lagi ya. Jadi memang sepakat dan sangat setuju PTSL ini kita manfaatkan, kita laksanakan dan duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini. Tentu tidak bisa sekali tentukan, tapi sampai tuntas ada progresnya. Jadi mungkin itu jawaban kami. Dan secara teknis seperti yang disampaikan pimpinan dan juga Pak Ek dan Pak Masul dan juga Pak Ronald, kita izin pimpinan Pak Kepala Hukum untuk sedikit menyampaikan secara fakta hukumnya. Yang terutama saya tidak bisa menjawab apa dasarnya. Kalau dasarnya bisa menjadi baru kalau usaha menjadi dasar. Kalau usaha untuk mensertifikatkan untuk atlet. Ini kalau ada bapak-bapak ini saya berani ngomong seperti ini Pak. Jadi vaksin untuk sobat-sobat pimpinan. Di pimpinan memberi waktu kepada Bapak Hukum sedikit menjelaskan terkait dasar fakta hukumnya tentang yang kami sampaikan pasca nama. Silakan Pak Yono. Menghadapi masalah ini, kalau saya berpendapat kita harus mendasarkan semua apa yang kita lakukan itu pada konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemda untuk saat ini, karena ini adalah program strategis nasional, secara otomatis pasti harus mendukung program strategis nasional. Artinya PTSL ini harus tetap dilaksanakan. Itu kalau dalam tataran pemerintah, karena dia sudah diinstruksikan. Terkait dengan laporan masyarakat yang menjadi latar belakang pertemuan kita pada hari ini, tertundanya PTSL karena surat PTBA ke BPN. Ini hal yang menyedihkan. Dan izin Pak, saya tidak pernah berkhianat dalam mengurus tanah. Izin Pak, ya, tidak pernah berkhianat. Membuktikan sepakat. Iya, sama-sama Pak. Ya. Saya bukan pengkhianat. Itu maksud saya. Kita harus apa? Energi kita bukan untuk kita berantem di sini, untuk saling berdebat.
Karena kita ibarat saudara kandung. Jangan identik kita habis gitu untuk kita apa? Untuk kita saling berdebat. Dengan ini mama, mungkin kita akan ada perbedaan pendapat. Terkait dengan apa? Dengan surat ini. Sebenarnya BPN sekarang ini sedang memikirkan apa langkah selanjutnya, karena BPN tetap beroperasi. Tapi di instruksi presiden, BPN sebenarnya bisa membuat peraturan untuk menyelesaikan PTSL. Dia diberi kewenangan oleh presiden untuk membuat peraturan yang nomor 2 ini, membuat peraturan untuk menyelesaikan PTSL. Itu salah satu dan kita Pemda pasti mendukung itu. Nenek mama saya harap juga mendukung, DPRD juga saya berharap mendukung. Karena kalau ini terhenti, PTSL ini terhenti, kita seperti kehilangan momen. Terkait dengan apa? Dengan PTBA ini sulit. Itu mungkin apa? Mungkin kita perlu membahasnya tidak dalam rapat kerja terbuka, tapi tertutup. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Kembali ke surat ini. Surat yang disampaikan oleh PTBA ke BPN, dia melampirkan mulai dari tahun berita acara surat dari BPN tahun 2007 tanggal 14 Maret. BPN itu meminta verifikasi tentang status tanah KP dan tanah konsesi. KP bukan hak atas tanah. Ini ketika rapat istilah KP ini bergeser, karena kalau PTBA itu ketika dia rapat itu dia sudah mempersiapkan apa yang akan disetujui. Dia sudah mempersiapkan, dan kita kalau lengah sedikit bisa terikat. Di berita acaranya bahasanya sudah berbeda. Peta situasi penguasaan tanah PTBA. Yang pertama adalah KP, sekarang bahasanya berubah dari peta situasi penguasaan tanah. Selanjutnya di surat 9 April 2007 PTBA menyampaikan bahwa ada dua peta dua peta tentang kuasa pertambangan. Menjawab surat dari BPN tadi. Mungkin saya potong, tapi di kemudian harinya PTBA membuat peta yang dibuat sendiri kalau menurut saya, tanpa melibatkan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan peta. Kenapa saya sampaikan lahan pasca tambang dan aset? Kita jangan sampai salah dalam menggunakan istilah, karena keduanya tunduk pada hukum yang berbeda. Lahan pasca tambang tunduk pada undang-undang pertambangan. Menurut undang-undang pertambangan, lahan pasca tambang kembali ke negara. Aturan yang barunya, lahan pasca tambang kembali kepada yang berhak melalui menteri. Itu yang sekarang. Kalau ketika undang-undang Pemda masih memberikan kewenangan kepada Pemda masalah IUP-nya, bahasanya adalah lahan pasca tambang kembali kepada menteri, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangan. Itu apa? Jadi kita yang pertama itu harus apa? Tapi kalau aset, ketika dia melepaskan aset
dia perlu persetujuan dari menteri, karena menteri adalah pemegang saham paling besar. Menteri dahulu Menteri Keuangan, sekarang Menteri BUMN. Sampai saat ini Pemda masih berbeda dengan PTBA tentang status lahan. Pemda, setahu saya, atau setidaknya menurut pendapat hukum saya, yang dimiliki oleh PTBA itu adalah KP dan selanjutnya berubah nama menjadi UP. Dia bukan hak atas tanah. Sekarang saya lihat PTBA sedang berupaya untuk mensertifikatkan kuasa pertambangan, mensertifikatkan lahan pasca tambangan. Tapi benturannya, susahnya, lahan pasca tambangan itu kan sudah ada yang menguasai. Dan benturannya kalau pakai undang-undang pertambangan dia harus kembali ke negara. Bahkan lahan pasca tambang ini merupakan lahan objek informasi agraria, lahan yang bisa diserahkan ke masyarakat. Jadi itu menurut saya kita harus sama-sama dukung PTSL ini. Yang pertama, caranya saya rasa BPN tidak mengakui peta apa ini, peta yang diserahkan dalam suratnya itu sebagai lampiran. Itu harus tidak, Pemda pun tidak mengakui, Nenek Mama pun tidak mengakui, DPRD pun jangan sampai mengakui peta ini sebagai hak miliknya. Tapi di masyarakat itu kan apa? Pengetahuan itu kan beragam. Karena kita sudah lama di apa ya? Di bawah PTBA ini. Jadi masyarakat itu secara otomatis dia menyatakan bahwa tanah kita milik PTBA. Sebenarnya dia adalah tanah pasca tambang. Itu yang perlu kita mungkin apa? Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Ekam, saya berharap sekarang ini kita terganjal oleh PTBA PTSL. Saya berharap Nenek Mama jangan secara tidak sadar juga ikut mengganjal PTSL. Makanya BPN harus tetap hubungan Nenek Mama dan masyarakat harus harmonis. Kalau tidak, misalnya sekarang ini cuma PTBA yang berada. Bisa jadi karena masyarakat ini mengurus sendiri, bisa jadi Nenek Mama juga berada. Akhirnya sertifikat ini semakin banyak yang menghalangi. Mungkin untuk sementara cukup sekian pimpinan. Mungkin kalau perlu kita bahas khusus secara tertutup bagaimana status lahan ini, mungkin bisa kita agendakan dengan isi pimpinan. Terima kasih.